Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti senyum pagi di kampus UI yang ramai, atau obrolan ringan di kantin saat hujan deras mengguyur Jakarta. Sampai hari itu datang, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah saya bayangkan. Malam itu, jantung saya berdegup kencang saat saya mengetik email panjang untuk Arya, gebetan yang sudah lama saya pendam rahasianya. Arya. Nama itu selalu membuat dada saya sesak. Kami bertemu pertama kali di kelas seminar hukum semester lalu. Dia duduk di baris depan, selalu serius mencatat, tapi sesekali tersenyum saat dosen bercanda. Saya, Andi, mahasiswa tahun ketiga Akultas Hukum Universitas Indonesia, yang selalu menyembunyikan diri di balik topeng cowok biasa yang suka bola dan nongkrong sama teman-teman. Tapi dalam hati, saya tahu saya berbeda. Sejak di Bandung, saya sadar ketertarikan saya bukan pada perempuan, tapi pada laki-laki. Di Indonesia ini, di mana agama dan adat begitu kuat, saya belajar menyembunyikan itu semua. Keluarga saya di rumah selalu bilang, kawin sama cewek baik-baik, Andi, biar tenang hidupnya. Saya mengiyakan saja, tapi malam-malam, saya menangis sendirian. Arya adalah ketua BEM Akultas, populer, pintar, dan baik hati. Dia sering membantu mahasiswa baru, termasuk saya saat saya bingung dengan tugas. Tatapannya yang hangat, suaranya yang tenang saat bicara di rapat dewan, membuat saya jatuh. Saya tak berani bilang langsung. Takut ditolak, takut dihakimi, takut kehilangan segalanya. Jadi saya putuskan kirim email. Email rahasia dari akun anonim yang saya buat khusus. Malam itu di kosan kecil saya di Depok, hujan deras. Saya duduk di depan laptop, tangan gemetar. Saya tulis semuanya, betapa saya kagum padanya, betapa setiap hari saya memikirkan senyumnya, betapa saya ingin sekali jalan bareng ke Ancol atau sekadar ngopi di KAI kampus. Arya, aku tahu ini aneh, tapi aku suka sama kamu. Bukan sebagai teman. Lebih dari itu. Aku gay dan kamu yang membuat aku berani mengakuinya pada diri sendiri. Saya baca ulang berkali-kali, air mata menetes. Akhirnya, saya klik send. Alamatnya Arya Pratama Student UIHID. Saya yakin itu benar, saya copy dari daftar kontak BEM. Tapi pagi harinya, dunia saya runtuh. Ponsel saya berdering tak henti. Notifikasi email, WhatsApp grup akultas, bahkan telepon dari nomor tak dikenal. Saya buka info dan jantung saya berhenti. Email saya terkirim bukan ke Arya saja, tapi ke mailing list seluruh Dewan Mahasiswa Akultas. Dewan Hukum Willists WIHIJ entah bagaimana, saat saya ketik cepat, auto complete salah pilih. Email pengakuan cinta gay saya, lengkap dengan nama lengkap saya, tersebar ke ratusan orang, dosen pembina, senior, junior, semua anggota BEM. Saya panik. Tubuh saya dingin, keringat deras. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan, gumam saya dalam hati. Saya bayangkan wajah orang tua saya di Bandung kalau sampai tahu. Ayah yang guru agama, ibu yang selalu bangga anaknya kuliah di UI. Teman-teman yang selama ini saya bohongi dengan cerita pacaran Ikti. Dan Arya. Apa dia baca? Apa dia muak? Saya coba delete email, tapi sudah terlambat. Sudah dibaca puluhan orang. Grup Wa Akultas rame, si Andi gaya. Gila, naksir Arya. Astagfirullah, dosa besar. Kasihan juga sih, tapi kok berani-beraninya kirim gitu. Saya matikan ponsel, meringkuk di kasur, menangis. Mengapa saya begitu bodoh? Mengapa saya berani buka hati di negara seperti ini, di mana masih dianggap penyakit, dosa, atau pengaruh barat? Saya ingat berita-berita, Raya Waria, Atuamui, orang-orang yang diusir keluarga. Tapi di tengah keputusasaan, ada satu pesan yang masuk sebelum saya matikan ponsel. Dari Arya, Andi, kita perlu bicara. Aku di kampus sekarang. Hati saya berdegup lagi, campur takut dan harap.
Apa dia marah? Apa dia akan laporkan saya? Atau, mungkinkah saya berjalan ke kampus dengan langkah berat, seperti menuju pengadilan? Jakarta pagi itu cerah, tapi bagi saya gelap gulita. Mahasiswa lalu lalang beberapa memandang saya bisik-bisik. Saya tahu berita sudah menyebar. Di koridor akultas, teman satu kelompok tugas menghindar. Maya, Andi, gue ada urusan, katanya bohong. Arya menunggu di taman belakang perpustakaan, tempat sepi yang jarang dikunjungi. Dia duduk di bangku kayu, memandang danau kecil buatan. Saat saya mendekat, dia berdiri, wajahnya serius tapi tidak marah. Duduk, Andi, katanya lembut. Saya duduk, tak berani tatap matanya. Ma, Arya. Aku nggak sengaja. Email itu seharusnya pribadi. Aku malu banget. Suara saya gemetar, air mata hampir jatuh lagi. Dia diam sebentar, lalu tarik napas panjang. Aku baca emailmu. Semuanya. Hati saya jatuh. Dan aku terkejut. Tapi bukan karena muak atau apa. Saya angkat kepala, tak percaya. Maksudnya. Arya tersenyum tipis, tatapannya hangat seperti biasa. Andi, aku juga sama. Aku juga gay. Aku pendam ini bertahun-tahun. Di keluarga aku yang religius, di posisi ketua BEM, aku harus pura-pura suka cewek, pacaran bohongan sama teman perempuan biar aman. Dunia berputar. Serius? Kamu suka cowok juga? Dia mengangguk. Ya. Dan sejak kenal kamu, aku sering mikirin kamu. Tapi aku takut. Di Indonesia ini, kita bisa diapa-apain kalau ketahuan. Aku takut karirku hancur, keluargaku malu. Kami saling pandang lama. Untuk pertama kali, saya merasa tidak sendirian. Tapi kegembiraan itu sebentar. Tapi sekarang semua tahu, Arya. Karena kesalahan aku. Mereka bakal hakim kita. Dia pegang tangan saya pelan di tempat sepi itu. Sentuhannya hangat, membuat hati saya meleleh. Kita hadapi bareng. Aku sudah bicara sama beberapa anggota BEM yang aku percaya. Mereka dukung kita, bilang ini hak pribadi. Tapi hari-hari berikutnya lebih berat. Rumor menyebar ke seluruh kampus. Ada yang bully di media sosial anonim, gay hukum UI, dosa. Poster-poster antil muncul di mading. Dosen pembina BEM panggil Arya, sarankan mundur dari jabatan. Ini memalukan akultas, katanya. Saya semakin tertekan. Malam-malam saya overthinking, apa saya salah lahir di negara ini? Apa cinta saya haram selamanya? Saya ingat masa kecil, saat teman-teman main bola, saya diam-diam kagum pada satu teman. Saya belajar benci diri sendiri, berdoa minta sembuh. Tapi bertemu Arya membuat saya sadar, ini bukan penyakit. Arya selalu ada, kirim pesan dukungan, ajak ketemu diam-diam di kai jauh. Kita kuat, Andi. Cinta kita nyata. Tapi dalam hati dia juga gelisah. Saya lihat matanya kadang redup saat bicara masa depan. Suatu hari ada demo kecil dari kelompok mahasiswa konserati di depan rektorat. Mereka bawa spanduk tolak di kampus. Nama saya dan Arya disebut. Saya sembunyi di kosan, tak berani keluar. Tapi Arya datang malam itu basah kuyup hujan. Aku nggak bisa biarin kamu sendirian. Kami peluk untuk pertama kali. Rasanya damai di tengah badai. Badai semakin kencang. Email saya jadi viral di Twitter kampus, bahkan sampai keluar UI. Media online kecil muat berita, skandal cinta sesama jenis di Akultas Hukum UI. Keluarga saya telepon, ayah marah besar, Andi, apa ini benar? Kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang. Saya nangis di telepon. Pak, main Andi. Andi nggak bisa bohong lagi. Ayah diam, lalu tutup telepon.
Ibu kirim pesan, kami kecewa, Nak. Tapi kami tetap sayang kamu. Arya juga dapat tekanan. Orang tuanya dari Surabaya datang, paksa dia tobat, bawa ke Usta. Ini pengaruh setan, Nak. Cari psikiater. Kami ketemu diam-diam di taman kota, jauh dari kampus. Aku takut kehilangan segalanya, Andi, katanya, suara bergetar. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Saya pegang wajahnya. Kita bertahan. Mungkin nanti lebih baik. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Raka, sahabat saya sejak ospek, yang saya ceritakan rahasia ini dulu. Dia janji diam, tapi ternyata dia yang sebarkan screenshot email ke grup-grup lain. Gue takut ketularan, bro, katanya saat saya konfrontasi. Lagian ini salah. Gue harus lindungi yang lain. Hati saya hancur. Pengkhianatan dari orang terdekat paling sakit. Saya merasa sendirian total. Depresi datang, saya tak makan, tak tidur. Arya khawatir, ajak ke konselor kampus yang ramah. Di sesi itu, saya curhat semua, rasa bersalah, takut neraka, takut masyarakat. Konselor bilang, cinta bukan dosa. Yang dosa adalah kebencian. Perlahan ada dukungan muncul. Beberapa mahasiswa buat petisi online dukung keberagaman di UI. Ratusan tanda tangan. Kelompok underground kampus hubungi kami, tawarkan tempat aman. Arya putuskan mundur dari BEM, tapi dia bilang, ini bukan kekalahan. Ini awal kebebasan kita. Kami semakin dekat. Di saat sulit, cinta kami tumbuh dalam. Kami bicara mimpi, pindah ke Bali, buka usaha kecil, hidup tenang jauh dari hakim mata. Tapi klimaks datang saat rapat senat akultas. Mereka bahas kasus kami, ancam skorsing karena merusak citra. Hari rapat senat, saya dan Arya datang. Ruangan penuh dosen, perwakilan mahasiswa. Udara tegang. Dekan bicara, perilaku ini tak sesuai nilai Pancasila dan agama mayoritas. Saya berdiri, suara gemetar tapi tegas. Pak, saya bukan kriminal. Saya hanya jatuh cinta. Di negara yang katanya toleran, mengapa cinta saya dihakimi? Arya ikut bicara, tenang tapi penuh emosi. Kami tak minta spesial. Kami minta hak sama, belajar tanpa takut. Beberapa dosen diam, terharu. Yang muda angguk setuju. Akhirnya, keputusan, tak ada skorsing, tapi peringatan tertulis. Kampus harus aman untuk semua, kata dekan akhirnya. Tapi di luar, ancaman nyata. Kelompok radikal kampus sebarkan nomor kami, ancam kekerasan. Kami lapor polisi, tapi lambat. Malam itu, saya putus asa total. Arya, mungkin kita pisah saja. Biar kamu aman. Dia marah, peluk saya erat. Jangan pernah bilang gitu. Kita sudah terlalu jauh. Aku cinta kamu, Andi. Benar-benar. Air mata kami bercampur. Di pelukan itu, saya rasakan kekuatan. Dukungan semakin besar. Media nasional muat, raming positi, perjuangan mahasiswa gay di tengah konservatisme. SMUG nasional bantu, beri pengacara. Orang tua Arya mulai lunak setelah bicara panjang. Kalau kamu bahagia, nak, kami terima, kata ibunya akhirnya. Ayah saya masih diam, tapi adik kirim pesan, Kak, aku bangga sama kakak yang berani. Waktu berlalu, badai reda perlahan. Kami lulus bersama, Arya cum laude. Kami pindah ke Yogyakarta, kota lebih terbuka. Buka kai kecil, tempat aman buat komunitas lebih. Tapi luka tetap ada. Raka minta maaf bertahun kemudian, bilang menyesal dipengaruhi lingkungan. Saya makan tapi jarak tetap. Cinta kami semakin dalam. Kami rayakan ulang tahun bareng, jalan ke pantai Parangtritis, pegang tangan diam-diam. Di Indonesia yang masih berjuang dengan toleransi, kami jadi bagian kecil perubahan.
Kami cerita di podcast anonim, inspirasi banyak yang pendam sama. Tapi kadang malam, saya masih takut. Kalau suatu hari undang-undang baru, kita gimana? Tanya saya. Arya peluk saya. Kita hadapi bareng. Cinta kita lebih kuat dari apapun. Kami bukan pahlawan. Hanya dua orang biasa yang jatuh cinta di waktu salah. Bertahun-tahun kemudian, saya duduk di kai kami, Arya di samping, tangan saling genggam di bawah meja. Anak-anak muda datang, cerita masalah sama, kami dengar, dukung. Saya pernah pikir hidup saya berakhir saat email salah kirim itu. Tapi ternyata itu awal dari hidup sejati. Di negara yang masih penuh tantangan, kami temukan kebahagiaan kecil, senyum pagi, ciuman selamat malam, mimpi bersama. Cinta sesama jenis bukan dosa. Itu anugerah. Dan meski dunia belum sepenuhnya terima, kami punya satu sama lain. Terima kasih pada kesalahan itu yang bawa Arya ke pelukan saya selamanya. Kami bukan akhir bahagia dongeng. Tapi kami bahagia di tengah realita. Dan itu cukup.